Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh. Seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar.
Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan satu baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara. Tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza. Kamu sedang menjajal celana jeans, gaun, atau jaket dan ingin memasukkan tanganmu ke saku. Tapi, kamu menyadari saku itu hanya hiasan. Kantongnya nggak ada. Lalu kenapa ada yang membuat saku tapi nggak bisa memuat apa-apa? Ambil dulu ponselmu dari lantai ya. Nah, alasan adanya saku palsu itu sederhana. Kalau pakaian punya potongan atau bentuk spesifik, saku bisa merusak tampilannya. Bentuknya bisa berubah, baik saat masih di gudang atau sudah berada di rak toko. Solusinya, singkirkan saku di area-area penting. Selain itu, saku palsu jelas lebih murah dan nggak akan melar.
Menariknya, praktik ini sudah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, saku dibuat untuk bisa dilepas. Bentuknya menyerupai tas kecil dan para wanita, misalnya, bisa memindahkannya dari satu pakaian ke pakaian lainnya. Sayangnya, ini juga sangat mudah dijangkau para pencopet. Mereka bisa mengambil kantong semacam itu dan membawanya kabur. Kemudian, pakaian menjadi lebih sederhana dan saku tipis mulai dijahit langsung pada pakaian, alih-alih kantong terpisah. Cara ini diyakini akan membuat bentuk siluet seseorang menjadi lebih memikat. Tapi, gak lama kemudian, rok yang lebih ketat menjadi tren dan saku gak lagi digunakan. Orang-orang pun mulai menggunakan tas tangan sebagai gantinya. Sekarang ini, sebagian besar saku bisa digunakan, tapi masih ada juga yang palsu. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan gak melubangi saku palsu karena mengira itu saku beneran? Pertama-tama, perhatikan jahitan di sepanjang tepian saku, di bagian yang seharusnya bisa dibuka. Kalau ada satu benang yang lepas, gunting saja dan mulailah menariknya perlahan. Kalau sakunya asli, benangnya akan mudah terlepas. Tapi kalau jahitannya sulit ditarik, kemungkinan besar itu saku palsu. Nah, kalau memang begitu, biarkan saja. Sekarang, ayo beralih ke benda sehari-hari lainnya yang mungkin menyembunyikan rahasia. Contohnya, gelombang pada beberapa jenis keripik. Pertama, ini membantu meratakan bumbu dan penyedap rasa. Dengan kata lain, semua zat yang memberi rasa keju pada keripik sebagian besar menempel pada lekukan-lekukannya. Selain itu, keripik juga menjadi lebih renyah. Highlighter diisi dengan tinta fluorescence semi-transparan khusus yang bisa bersinar dalam cahaya redup. Warna kuning dan hijau muda jadi yang paling populer karena nggak menutupi teks saat difotokopi hitam putih. Mesin fotokopi menganggap warna kuning dan hijau muda nyaris nggak ada dan tidak mencetaknya. Pada masa lalu, jeans awalnya punya satu masalah. Para pekerja dan penambang yang merupakan pemakai jeans pertama memberi tekanan yang terlalu besar pada pakaian ini. Akibatnya, jahitannya nggak mampu menahan tarikan dan robek. Kancing logam kecil diciptakan untuk mencegah hal ini terjadi. Sebagian besar resleting logam punya pengunci tersembunyi di dalamnya. Itulah kenapa sebaiknya jangan biarkan gagang resleting berada dalam posisi ke atas. Saat ditarik ke bawah, resleting akan terkunci secara otomatis. Ini berkat beberapa cekungan kecil yang tersembunyi di bawah gagangnya. Sekarang lanjut ke garis-garis horizontal pada botol plastik. Garis-garis itu membantu agar botol selalu tegak. Beberapa botol dibuat dari plastik lunak. Tanpa garis-garis itu, botol-botol tersebut gak akan bisa mempertahankan bentuknya dan bahkan menjadi mudah terpelintir atau rusak. Busa mandi gak hanya memberi keseruan atau aroma yang wangi. Busa ini juga membantu mengatur suhu. Gelembung-gelembungnya menjaga air tetap panas dan kamu bisa menikmati waktu berendam lebih lama dengan atau tanpa bebek karet. Pernah memperhatikan lapisan cairan bening pada pena gel? Itu disebut ink follower atau cairan stopper. Gel dalam pena ini mengandung partikel pigmen yang dilarutkan dalam larutan polimer. Gel harus cukup kental untuk menjaga partikel pigmen tetap tertahan, tapi juga cukup cair untuk mengalir terlebih dulu ke bola lalu ke kertas. Tugas utama cairan stopper adalah menjadi penghalang untuk mencegah gel menguap atau bocor. Tanpa cairan transparan ini, pena gel nggak akan berfungsi. Cairan ini selalu berada di satu posisi dan nggak larut dengan gel. Cairan ini juga nggak bergerak mundur atau mengalir keluar dari pena. Lubang di bagian bawah earphone memungkinkan udara mengalir ke atas dan melalui speaker. Hal ini akan meningkatkan frekuensi rendah, membuat suara bass terdengar lebih mantap. Kualitas suara juga menjadi jauh lebih baik. Beberapa wadah susu plastik memiliki cekungan di bagian sisinya. Ini bukanlah cacat produk, tapi memang seperti itu desain asli produsennya. Cekungan ini punya beberapa fungsi. Pertama, saat susu basi. Proses ini biasanya menyebabkan penggembungan dan peningkatan tekanan di dalam wadah. Saat itulah, cekungan ini sangat berguna karena akan menyembul dan wadahnya nggak akan meledak. Selain itu, kalau dibekukan, susu akan memuai seperti cairan lainnya. Nah, cekungannya pun akan menyembul keluar dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Itu bagus sekali. Jendela pesawat memiliki tepian melengkung dan itu merupakan langkah pengaman yang penting.
karena mencegah kecelakaan pesawat. Titik lemah biasanya terletak di sudut-sudut. Jika jendela pesawat berbentuk persegi atau persegi panjang, masing-masing akan punya 4 titik lemah. Di bawah tekanan, jendela-jendela itu akan hancur. Jika diamati lebih teliti, kabel-kabel penghantar di atas tram berbentuk zigzag, bukannya lurus. Alasannya adalah karena semua tram dilengkapi pantograf di atapnya. Bagian atas pantograf secara bertahap akan aus oleh kabel di atasnya dan pada akhirnya perlu diganti. Agar ausnya merata, kabel tidak dipasang lurus di sepanjang jalur tram, tapi dengan pola zigzag. Saat tram bergerak, pantograf akan meluncur di sepanjang kabel dan aus secara merata. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada jerigen bahan bakar dengan 2 lubang bertutup, yang satu besar dan satu lagi lebih kecil? Sebelumnya, aku mengira lubang kecil itu digunakan saat menuangkan sesuatu ke dalam wadah yang lebih kecil. Tapi aku salah, dan aku mengakui kesalahan ini. Sebenarnya, tutupnya harus dibuka sebelum menuangkan bahan bakar ke lubang yang lebih besar untuk mencegahnya muncrat dan tumpah ke pakaian atau tanah. Sebagian besar lubang kancing pada kemeja dibuat vertikal, tapi di bagian paling atas dan terkadang paling bawah dibuat horizontal. Alasannya sederhana, kedua kancing ini lebih sering terlepas daripada yang lain. Untungnya, para produsen sudah menemukan solusi yang bisa mencegah kancing-kancing ini terlepas, yaitu lubang kancing horizontal. Sungguh hebat. Kancing menjadi lebih jarang terlepas dari lubangnya. Saset stik gula atau garam lebih mudah dibuka daripada yang kita kira. Gak perlu merobek salah satu ujungnya. Cara yang benar adalah dengan merobeknya di bagian tengah. Beberapa sepatu boots punya simpul yang menonjol di bagian belakang. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan sepatu dipakai. Tarik saja simpulnya saat kamu memasukkan tumitmu ke dalam sepatu. Simpul ini juga bisa untuk menggantungkan sepatu boots saat kotor atau saat menjemurnya setelah dicuci. Kamu juga bisa memasukkan tali sepatu melalui simpul kalau ingin mengikatnya di pergelangan kaki. Ketika berada di dalam pesawat, kamu mungkin melihat segitiga kecil di atas tempat dudukmu. Segitiga itu menandakan tempat terbaik bagi kru pesawat untuk memeriksa sirip sayap pesawat melalui jendela, untuk berjaga-jaga kalau ada malafungsi. Kalau sepatumu sangat licin, ambil sedikit amplas dan gosokkan pada solnya, agar daya cengkramnya lebih baik. Sepatu akan menjadi lebih kesat dan bisa digunakan saat hujan. Kalau terlalu basah, sepatu mungkin akan bersuara, tapi itu kalau sepatumu bisa bicara. Kalau bagian bawah tempat sampah diberi beberapa lubang, memasukkan dan mengeluarkan kantong sampah akan lebih mudah. Kantong sampah gak akan tersedot. Biasanya ada gel silika di dalam tas, sepatu, dan banyak barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih. Jangan dibuang begitu saja. Setiap kali sepatumu basah, masukkan beberapa bungkus gel silika ke dalamnya. Termos sebenarnya bukan diciptakan untuk menjaga kopi tetap hangat. Termos dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang cuma butuh tempat aman untuk menyimpan bahan kimia pada suhu yang stabil. Jadi, dia mengambil 2 botol, memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar, lalu menyedot udara di antara keduanya. Wah, bagaimanapun juga, terima kasih untuk kopi panasnya.